Breaking news bikin geger. Alex Pastor dan Coach Patrick Kluivert sepakat panggil Yaakob Sayuri ke Timnas Indonesia untuk gantikan Egy Maulana Fikrikah. Setelah tepat tadi malam, Ketum PSSI Erick Thohir resmi umumkan Egy dicoret dari skuad Garuda di laga versus Australia dan Bahrain akibat cedera. Fans Garuda bisa auto lega dengarnya karena Yaakob pemain yang tepat. Demi raih hasil maksimal di dua laga krusial bulan ini dan lolos Piala Dunia 2026. Simak fakta sebenarnya berikut ini. Kejutan besar bikin bahagia. Banyak yang belum tahu. Ternyata pelatih Jepang Haji Momoriyasu dan Coach Patrick Kluivert ambil langkah sangat mirip bagi skuadnya masing-masing di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Semuanya bisa auto terkejut dengarnya. Benarkah Timnas Indonesia benar-benar bakal temani Timnas Jepang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026? Dengan tempati rank 2 klasemen grup C gara-gara langkah jenius itu? Simak ulasan mendetailnya berikut ini. Wah. Ketum PSSI Erick Thohir mendadak di luar dugaan menyebut nama Shin Tae-yong dan dihubungkan dengan Patrick Kluivert pada H-5 jelang laga hidup mati versus Australia dan Bahrain. Fans Timnas bisa auto terkejut dengarnya. Benarkah ternyata Coach Shin Tae-yong jalin kerjasama rahasia untuk gabungkan skema bertahan kuat dan total football ala Eropa? Simak fakta mengejutkannya berikut ini. Nah ini dia. Akhirnya bakal terungkap jelas. Pengumuman resmi PSSI Sabtu ini akan mengungkap sosok pelatih lokal yang dipilih masuk ke staf Patrick Kluivert di Timnas Indonesia. Setelah lama jadi teka-teki, nama yang ditunggu-tunggu akan segera diumumkan. Benarkah Coach Nova Arianto yang berpengalaman di skuad Garuda akhirnya jadi pilihan? Ataukah ada nama lain yang lebih mengejutkan? Ini dia berita lengkapnya. Heboh dan bikin geleng-geleng kepala. Media Malaysia mendadak buat pernyataan nyeleneh dengan minta Mas Hilgers dicoret dari Timnas Indonesia dan digantikan pemain Malut United. Alasannya benar-benar aneh dan sulit dipercaya. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah ini bentuk provokasi atau sekadar sensasi murahan karena timnasnya semakin tertinggal jauh dari Timnas Indonesia? Simak inilah ulasan mendetailnya di sini. Fans Australia semakin deg-degan. Padahal timnya butuh kemenangan di laga super krusial versus Indonesia, bomber andalan Australia ini mendadak malah puji tinggi kehadiran Patrick Kluivert dan pemain naturalisasi di Timnas Indonesia. Bahkan seakan tak percaya diri bisa kalahkan Indonesia di kandang sendiri kah? Wah, apa yang bakal terjadi selanjutnya? Dan mampukan tim Garuda manfaatkan keunggulan ini? Bisa auto gemparkan Eropa. Media ternama ini mendadak bisa sorot tajam skuad Timnas Indonesia karena nilai pasar pemain pilihan Patrick Kluivert yang fenomenal. Angkanya melonjak drastis dan tembus rekor tertinggi sepanjang sejarah. Apakah ini pertanda era kemasan baru bagi sepak bola tanah air? Dan jadi sinyal kuat Indonesia siap ke Piala Dunia 2026. Simak ulasan menariknya berikut ini. Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate Timnas Indonesia. Breaking news bikin geger. Alex Pastor dan Coach Patrick Kluivert sepakat panggil Yaakob Sayuri ke Timnas Indonesia untuk gantikan Egy Maulana Fikrikah. Setelah tepat tadi malam, Ketum PSSI Erick Thohir resmi umumkan Egy dicoret dari skuad Garuda di laga versus Australia dan Bahrain akibat cedera. Fans Garuda bisa auto lega dengarnya karena Yaakob pemain yang tepat. Demi raih hasil maksimal di dua laga krusial bulan ini dan lolos Piala Dunia 2026. Simak fakta sebenarnya berikut ini. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengonfirmasi bahwa Egy Maulana Fikri batal bergabung dengan Timnas Indonesia dalam laga melawan Australia dan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Alasan utama absennya Egy adalah cedera yang dialaminya. Kabar ini diumumkan langsung oleh Erick Thohir di Jakarta pada Jumat kemarin.
Erik sangat menyayangkan absennya Egy, mengingat pemain 24 tahun itu sedang dalam performa terbaik bersama Dewa United di Liga 1 musim ini. Hingga saat ini, Egy sudah mencetak 11 gol dari 24 pertandingan untuk timnya. Sebelumnya, pelatih Dewa United, Jan Olde Riekerin, sudah mengungkapkan bahwa Egy mengalami cedera. Ia bahkan sempat mempertanyakan keputusan pemanggilan Egy ke timnas Indonesia dalam kondisi seperti ini. Egy sendiri sudah absen dalam 2 laga terakhir Dewa United, yaitu saat menghadapi Semen Padang dan Borneo FC. Terakhir kali Egy bermain adalah saat Dewa United melawan Persik Kediri, tetapi ia hanya tampil selama 58 menit sebelum digantikan oleh Septian Bagaskara. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, sebelumnya telah memanggil 30 pemain untuk menghadapi Australia dan Bahrain. Namun dengan dicoretnya Egy Maulana Fikri, kini timnas Indonesia hanya membawa 29 pemain ke Australia. Awalnya kita punya slot 30 pemain ke Australia, tapi sayang sekali Egy Maulana Fikri mengalami cedera, jadi hanya 29 pemain yang akan berangkat. Nantinya jumlah ini akan diseleksi lagi menjadi 23 pemain, ujar Erick Thohir. Di sisi lain, Erick membawa kabar baik bagi timnas Indonesia. Joey Pelupesi, Emil Audero, dan Dean James telah mendapatkan persetujuan dari FIFA untuk berpindah federasi, sehingga mereka kini resmi bisa membela timnas Indonesia dalam laga melawan Australia dan Bahrain. Alhamdulillah, FIFA sudah menyetujui perpindahan federasi mereka, kata Erick Thohir. Saat ini, seluruh ofisial dan tim kepelatihan timnas Indonesia sudah berkumpul di Jakarta. Para pemain yang dipanggil, terutama dari Liga 1, diharapkan datang pada minggu besok. Erick Thohir juga menyebutkan bahwa ia akan mengadakan makan malam bersama tim pelatih untuk meninjau persiapan timnas Indonesia. Insya Allah saya akan makan malam dengan tim pelatih untuk mereview persiapan. Beberapa pemain akan berangkat ke Jakarta besok, sementara tim akan berangkat ke Australia pada 16 Maret 2025, tambahnya. Meski tanpa Egy Maulana Fikri, timnas Indonesia tetap bertekad memberikan yang terbaik dalam 2 laga penting ini demi menjaga peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Wah. Ketum PSSI Erick Thohir mendadak di luar dugaan menyebut nama Shin Tae-yong dan dihubungkan dengan Patrick Kluivert pada H-5 jelang laga hidup mati versus Australia dan Bahrain. Fans timnas bisa auto terkejut dengarnya. Benarkah ternyata Coach Shin Tae-yong jalin kerjasama rahasia untuk gabungkan skema bertahan kuat dan total football ala Eropa? Simak fakta mengejutkannya berikut ini. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengajak semua pihak untuk mendukung Patrick Kluivert dan tim kepelatihannya dalam menangani timnas Indonesia. Patrick Kluivert akan menjalani debutnya sebagai pelatih kepala saat timnas Indonesia menghadapi Australia dan Bahrain dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hasil positif dari 2 laga ini akan sangat penting karena dapat menjaga peluang Garuda untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Selain itu, pertandingan ini juga menjadi ajang pembuktian bagi Patrick Kluivert yang kini menggantikan posisi Shin Tae-yong. Sebelumnya, Shin Tae-yong berperan besar dalam membawa timnas Indonesia tampil solid dan mencapai putaran ketiga kualifikasi. Namun, Erick Thohir menegaskan bahwa urusan dengan Shin Tae-yong sudah selesai. Ia mengapresiasi kontribusi pelatih asal Korea Selatan tersebut dalam membangun timnas hingga saat ini. Tak hanya kepada Shin Tae-yong, Erick juga mengucapkan terima kasih kepada Indra Syafri, yang baru saja dicopot dari jabatannya sebagai pelatih timnas U20 Indonesia, setelah gagal mencapai target yang ditetapkan. Ini masalah kita sudah selesai. Sekarang kita fokus ke persiapan kualifikasi Piala Dunia. Saya berterima kasih kepada Shin Tae-yong yang telah membangun tim ini dan kepada Coach Indra yang telah membawa timnas Indonesia meraih emas SEA Games, ujar Erick Thohir. Selain timnas senior, Erick Thohir juga menaruh perhatian pada tim nasional kelompok umur dan timnas putri. Nova Arianto dipercaya untuk menangani timnas U17 Indonesia. Dan Satoru Mochizuki yang saat ini tengah mempersiapkan timnas putri Indonesia untuk menjalani kualifikasi Piala Asia 2026.
Erik menegaskan bahwa timnas di berbagai kelompok umur dan timnas putri juga harus mendapatkan dukungan penuh karena mereka membawa nama baik bangsa di kancah internasional. Sekarang kita fokus ke Coach Nova yang sedang menangani timnas U17. Kita juga mendukung Coach Mochi yang sedang mempersiapkan training camp di Jepang sebelum berlaga di kualifikasi Piala Asia Wanita AFC, tambahnya. Saat ini timnas putri Indonesia sedang berjuang untuk bisa lolos ke Piala Asia Wanita. Jika berhasil maka ini akan menjadi sejarah bagi PSSI karena seluruh kelompok usia U17, U20, U23 hingga tim senior akan berpartisipasi dalam kompetisi Piala Asia AFC. Jika timnas putri kita bisa masuk AFC, ini akan menjadi sejarah. Karena semua kategori usia dari U17 hingga U23 sudah berhasil ke Piala Asia. Sekarang kita fokus juga kepada Coach Mochi dan timnya, tutup Erick Thohir. Erick Thohir menegaskan bahwa fokus PSSI saat ini adalah mendukung Patrick Kluivert dan seluruh timnas Indonesia di berbagai level. Ia berharap semua pihak bisa memberikan dukungan penuh agar timnas Indonesia terus berkembang dan meraih prestasi yang lebih tinggi. Kejutan besar bikin bahagia. Ternyata pelatih Jepang Hajime Moriyasu dan Coach Patrick Kluivert ambil langkah sangat mirip bagi skuadnya masing-masing di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Semuanya bisa auto terkejut dengarnya. Benarkah timnas Indonesia benar-benar bakal temani timnas Jepang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026? Dengan tempati rank 2 klasemen grup C gara-gara langkah jenius itu? Simak ulasan mendetailnya berikut ini. Menjelang pertandingan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, tim-tim peserta mulai mengumumkan daftar pemain yang akan dibawa untuk laga bulan Maret ini. Salah satunya adalah Timnas Indonesia yang tergabung di grup C. Timnas Indonesia telah merilis daftar 30 pemain yang akan menghadapi 2 laga penting pada Maret 2025. Dari daftar tersebut, terdapat 3 pemain naturalisasi baru, yaitu Emil Audero dan James dan Joey Pelupesi. Keputusan pelatih Patrick Kluivert dalam memilih pemain cukup menarik perhatian. Salah satu yang menjadi sorotan adalah tidak adanya pemain Persib Bandung dalam daftar skuad. Padahal Persib Bandung sedang dalam performa luar biasa di BRI Liga 1. Saat ini mereka memuncaki klasemen sementara dan berpeluang besar meraih gelar juara secara berturut-turut. Namun meskipun Mark Klok, Beckham Putra, dan Adam Alis menjadi pilar penting Persib, Patrick Kluivert tetap tidak memasukkan mereka ke dalam daftar pemain timnas Indonesia. Menariknya, timnas Jepang melakukan langkah serupa dengan timnas Indonesia. Pelatih Jepang juga tidak memanggil satupun pemain dari Kashima Antlers meskipun klub tersebut tengah tampil luar biasa di J1 League 2025. Saat ini Kashima Antlers memimpin klasemen sementara J1 League unggul 1 poin atas Honan Belmare. Namun tidak ada pemain mereka yang masuk dalam daftar skuad timnas Jepang untuk kualifikasi Piala Dunia. Hal ini kemungkinan besar disebabkan oleh strategi timnas Jepang, yang mayoritas pemainnya kini berlaga di liga-liga top Eropa, seperti Premier League Inggris, La Liga Spanyol, Bundesliga Jerman, dan Serie A Italia. Keputusan ini tentu mengundang berbagai spekulasi dan diskusi di kalangan pecinta sepak bola. Namun yang pasti pelatih timnas Indonesia dan Jepang telah mempertimbangkan strategi terbaik untuk menghadapi laga penting di kualifikasi Piala Dunia 2026. Nah ini dia, akhirnya bakal terungkap jelas. Pengumuman resmi PSSI Sabtu ini akan mengungkap sosok pelatih lokal yang dipilih masuk ke staf Patrick Kluivert di timnas Indonesia. Setelah lama jadi teka-teki, nama yang ditunggu-tunggu akan segera diumumkan. Benarkah Coach Nova Arianto yang berpengalaman di skuad Garuda akhirnya jadi pilihan? Ataukah ada nama lain yang lebih mengejutkan? Ini dia berita lengkapnya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan bahwa pihaknya akan segera mengumumkan nama pelatih lokal yang akan bergabung dalam tim kepelatihan Patrick Kluivert di timnas Indonesia. Meski begitu, ia masih merahasiakan siapa sosok yang terpilih.
Sebelumnya, Patrick Kluivert bersama tim pelatihnya dari Belanda telah mewawancarai beberapa pelatih lokal untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Beberapa nama yang dipanggil untuk interview antara lain Bima Sakti, Kurniawan Dwi Yulianto, Eko Purgianto, dan Zulkifli Syukur. Proses seleksi ini bertujuan untuk memilih 2 pelatih lokal yang nantinya akan bergabung dengan timnas Indonesia. Harapannya mereka bisa menyerap ilmu dari tim pelatih asing selama bertugas di tim Merah Putih. Sementara itu beredar kabar bahwa Sofie Imam Faisal yang saat ini menjadi pelatih fisik timnas U17 Indonesia kemungkinan besar akan menjadi salah satu asisten yang bergabung. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Nova Arianto, pelatih timnas U17, yang menyebut bahwa rekannya telah diminta untuk bergabung dengan staf kepelatihan Patrick Kluivert. Namun hingga saat ini, Erick Thohir hanya memastikan bahwa akan ada 1 pelatih lokal yang bergabung terlebih dahulu. Ya pastinya, mungkin Sabtu ada pengumuman 1 pelatih lokal yang akan bergabung dari Indonesia, ujar Erick Thohir. Patrick Kluivert telah membawa setidaknya 10 asisten pelatih dari Belanda untuk mendampinginya dalam menangani timnas Indonesia. Seluruh staf kepelatihan dari Belanda ini telah tiba di Indonesia dan mulai bekerja untuk mempersiapkan timnas menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Erick Thohir menjelaskan alasan mengapa Patrick Kluivert belum mengumumkan nama pelatih lokal yang akan bergabung. Menurutnya, proses seleksi ini membutuhkan waktu agar bisa mendapatkan sosok yang tepat. Mereka akan coba dididik untuk menjadi bagian dari tim. Patrick Kluivert juga harus menyusun pemain dan memilih asisten pelatih asing secara bersamaan, jadi butuh waktu yang pas untuk meninjau ulang. Selain itu, Erick juga menekankan bahwa pelatih lokal yang dipilih harus memenuhi standar tinggi yang ditetapkan oleh tim kepelatihan Kluivert. Kami ingin asisten pelatih lokal yang bagus-bagus ini bisa meningkatkan kualitasnya ke standar yang lebih tinggi. Jadi ini bukan soal tidak ada pelatih lokal, tetapi kami butuh waktu untuk menentukan yang terbaik, tegasnya. Kini publik sepak bola Indonesia tinggal menunggu pengumuman resmi dari PSSI yang dijadwalkan akan dilakukan dalam waktu dekat. Heboh dan bikin geleng-geleng kepala. Media Malaysia mendadak buat pernyataan nyeleneh dengan minta Maes Hilgers dicoret dari timnas Indonesia dan digantikan pemain Malut United. Alasannya benar-benar aneh dan sulit dipercaya. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah ini bentuk provokasi atau sekadar sensasi murahan karena timnasnya semakin tertinggal jauh dari timnas Indonesia? Simak inilah ulasan mendetailnya di sini. Sebuah media olahraga asal Malaysia, Palatau Bola, memberikan komentar pedas terhadap Maes Hilgers setelah performanya di laga timnas Indonesia versus timnas Cina pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka bahkan menyarankan agar Maes Hilgers digantikan dengan pemain dari Malut United jika kembali melakukan kesalahan seperti saat melawan Cina. Komentar ini muncul setelah akun Se-Asia Goal menyebutkan bahwa Maes Hilgers adalah pemain Asia Tenggara dengan nilai pasar tertinggi, yaitu 9 juta euro. Maes Hilgers adalah pemain Asia Tenggara paling berharga dengan nilai pasar 9 juta euro, tulis Se-Asia Goal dalam unggahannya. Namun bukannya memberikan apresiasi, Palatau Bola justru menyindir back FC Twente tersebut. Sindiran dari Palatau Bola ini berkaitan dengan kesalahan yang dibuat Maes Hilgers saat menghadapi timnas Cina pada 15 Oktober 2024. Dalam laga itu, Maes Hilgers beberapa kali melakukan overlapping yang tidak perlu. Akibatnya, Cina berhasil mencetak gol kedua melalui Chow Yuning setelah Maes Hilgers gagal kembali ke posisinya tepat waktu. Palatau Bola pun menyindir kesalahan tersebut dengan komentar tajam kayak gini. Terus tunjukkan nilai pasar. Saat melawan Cina, ia membuat kesalahan bodoh. Kalau kalah dari Cina, lebih baik ambil pemain Malut United saja, tulis media tersebut. Melihat sindiran ini, netizen Indonesia pun tidak tinggal diam. Banyak yang merasa media Malaysia tersebut terlalu berlebihan dalam mengkritik Maes Hilgers. Beberapa netizen bahkan mengajak sesama pengguna media sosial untuk melaporkan akun Palatau Bola agar lebih menghormati pemain Indonesia. Terlepas dari kritik yang diterima, Maes Hilgers tetap menjadi salah satu pemain andalan timnas Indonesia.
Bek FC Twente ini masuk dalam daftar 29 pemain yang dipanggil oleh Patrick Kluivert untuk menghadapi Australia dan Bahrain. Sebelum bergabung dengan timnas Indonesia, Mads Hilgers akan lebih dulu memperkuat FC Twente melawan Feyenoord Rotterdam di lanjutan Eredivisie pada Minggu 16 Maret 2025. Tak lama setelah pertandingan tersebut, Mads Hilgers akan langsung terbang ke Australia untuk bergabung dengan skuad Garuda. Meski mendapat kritik, keberadaan Mads Hilgers sangat dibutuhkan di lini belakang timnas Indonesia. Dengan nilai pasar mencapai 9 juta euro, jelas bahwa ia bukan pemain sembarangan. Timnas Indonesia berharap Hilgers tetap dalam kondisi bugar agar bisa memberikan kontribusi maksimal dalam 2 laga penting nanti. Fans Australia semakin deg-degan. Padahal timnya butuh kemenangan di laga super krusial versus Indonesia, bomber andalan Australia ini mendadak malah puji tinggi kehadiran Patrick Kluivert dan pemain naturalisasi di timnas Indonesia. Bahkan seakan tak percaya diri bisa kalahkan Indonesia di kandang sendiri kah? Wah, apa yang bakal terjadi selanjutnya? Dan mampukah tim Garuda manfaatkan keunggulan ini? Penyerang timnas Australia, Kusini Yengi memberikan pandangannya tentang kehadiran Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia serta peran pemain naturalisasi dalam meningkatkan kualitas tim. Patrick Kluivert resmi menjadi pelatih timnas Indonesia pada Januari 2025, menggantikan Shin Tae-yong. Kehadirannya langsung menarik perhatian banyak pemain keturunan yang akhirnya memutuskan untuk membela skuad Garuda. Selain mereka, ada juga Ole Romani yang berpotensi menjalani debut saat timnas Indonesia menghadapi Australia di Stadion Sepak Bola Sydney pada 20 Maret 2025 dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam wawancara bersama Sergio Van Dijk di Instagram, Kusini Yengi memberikan pendapatnya tentang Patrick Kluivert. Kluivert adalah mantan pemain luar biasa. Kalau Anda membawa seseorang dengan pengalaman dan pengetahuan seperti itu ke dalam tim nasional, pasti dia akan memberikan sesuatu yang berbeda. Dia bisa menambah wawasan bagi para pemain, membantu mereka berkembang baik secara individu maupun sebagai tim. Menurutnya, pengalaman Kluivert sebagai mantan pemain Barcelona dan AC Milan akan menjadi nilai tambah bagi timnas Indonesia. Selain berbicara tentang Kluivert, Kusini Yengi juga mengomentari kehadiran pemain naturalisasi di timnas Indonesia. Menurut saya, bukan hanya Kluivert saja, tetapi jika Indonesia juga menaturalisasi pemain keturunan yang bermain reguler di Liga Eropa, itu pasti akan meningkatkan level tim. Selain itu, mereka juga bisa menginspirasi pemain lokal Indonesia untuk belajar dari mereka, berkembang, dan mencapai level lebih tinggi, serta semoga bisa bermain untuk timnas juga. Menurutnya, kehadiran para pemain yang memiliki pengalaman bermain di Eropa bisa menjadi contoh bagi pemain lokal untuk terus berkembang. Di akhir pernyataannya, Kusini Yengi berharap yang terbaik untuk timnas Indonesia, namun tetap ingin timnya memenangkan pertemuan nanti. Saya berharap yang terbaik untuk Indonesia, semoga ini membawa banyak kesuksesan, kecuali kalau mereka bermain melawan kami. Menurut saya, ini adalah langkah besar ke arah yang benar. Kusini ingin mengakui bahwa kehadiran Patrick Kluivert dan pemain naturalisasi membawa perubahan positif bagi timnas Indonesia. Laga Australia versus Indonesia pada 20 Maret 2025 dipastikan akan menjadi pertandingan yang menarik untuk disaksikan. Bisa auto gemparkan Eropa. Media ternama ini mendadak bisa sorot tajam skuad timnas Indonesia karena nilai pasar pemain pilihan Patrick Kluivert yang fenomenal. Angkanya melonjak drastis dan tembus rekor tertinggi sepanjang sejarah. Apakah ini pertanda era kemasan baru bagi sepak bola tanah air? Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, telah menetapkan daftar pemain yang akan dipanggil untuk FIFA Matchday Maret 2025. Timnas Indonesia dijadwalkan bertanding 2 kali pada bulan ini melawan Australia pada 20 Maret 2025 tandang dan melawan Bahrain pada 25 Maret 2025 dalam kurung kandang. Patrick Kluivert memilih 30 pemain termasuk 3 pemain naturalisasi baru yang akan menjalani debutnya bersama tim Garuda.
3 pemain naturalisasi anyar, Emil Audero, Dean James, dan Joy Pelupesi. Selain itu, sebagian besar pemain yang dipanggil masih berasal dari era Shin Tae-yong. Nama-nama seperti Justin Hubner, Marcelino Ferdinand, dan Rafael Struijk. Namun ada beberapa kejutan dalam pemilihan skuad kali ini. Asnawi Mangkualam dicoret dari daftar pemain. Dan Septian Bagaskara dipanggil untuk pertama kalinya. Siapa Septian Bagaskara? Septian Bagaskara adalah striker dari Dewa United yang menunjukkan performa impresif di Liga 1 musim ini. Dengan cetak 7 gol dari 26 penampilan. Patrick Kluivert memberikan kesempatan kepada Septian untuk membuktikan kemampuannya di level internasional. Menurut data dari Transfermarkt, nilai pasar timnas Indonesia saat ini mencapai 639,64 miliar rupiah. Ini merupakan angka tertinggi dalam sejarah FIFA Matchday dan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Perkembangan nilai skuad timnas Indonesia era Shin Tae-yong. September 2024 290 miliar. Oktober 2024 426 miliar. November 2024 547 miliar. Era Patrick Kluivert, Maret 2025 639,64 miliar. Kenaikan nilai pasar ini menunjukkan bahwa timnas Indonesia semakin kompetitif dan dihuni oleh pemain-pemain berkualitas tinggi.